Bisa kita mulai? Bagaimana, ketua kelas? Halo? Ya Bagaimana? Ustadz, Sudah bisa kita mulai? belum pada masuk Ustadz. Belum pada masuk. Tinggal berapa orang? Kita jumlahnya berapa, tak? 24 Ustadz. 24. Hmm. Berarti tinggal 5 lagi. Untuk hari ini berapa yang tampil? Dua ya? Maaf Ustadz. Siapa itu yang tampil? Abidah Ustadz. Dengan Ukti Siti Teguh Utama Ustadz. Siti Teguh Tami. Kan Ustadz Abida, kalau presentasinya. ya, Ya gimana Ustadz? yang Abida kemarin sudah ngirim ya? Sudah Ustadz. Oh ya, saya cari belum. Kamu bisa di ini kan, di japri ke saya lagi. Saya sudah Oh cek, iya, kemarin saya sudah bisa Ustadz. baca terus tak simpan tapi tak cari lagi nggak ketemu. Baik, kita mulai saja ya, biar waktunya ini ya yang nggak hadir nanti biar ini. Ya harapan kita ke depannya biar standby ya semuanya biar cepat hadir. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mudini wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Eh, para asatidzah dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan ya pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di perkuliahan kita yang ke pertemuan yang kelima ya ini ya. Pertemuan yang kelima ya. Ya Ustadz. Iya, berarti pekan depan pertemuan ke-6, kemudian pertemuan ke-7 terus kita UTS ya. Baik. Ya, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan ya kepada para asatidzah dan ustadzah, para mahasiswa-mahasiswa sekalian, wabil khusus kepada dua pemakalah hari ini yang akan tampil bahas tema ya tentang fikih zakat profesi, saham dan yang lainnya oleh saudari Abida. Kemudian makalah yang kedua fikih kontemporer terkait tentang fikih puasa dan masalah kesehatan modern ya yang nanti disampaikan oleh ya, saudari ya Siti Teguh Utami ya. Ya, taib. Untuk menyingkat waktu kita ini sampai jam 11 ya? Setengah 12 ya? Sampai Jam 12 lebih 10 Ustadz. lebih 12.10 ya? Taib. Gitu Ustadz.
Ya, Taib. Saya serahkan sepenuhnya kepada dua pemakala untuk menyampaikan makalahnya. Masing-masing dikasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Nanti tinggal diatur waktunya, presentasi dan seksi tanya jawab. Ya, seperti itu dan seperti biasa nanti ada masukan kemarin dari beberapa Japrian kemarin ya, biar apa namanya? Nanti biar banyak udah mengambil istifadah, kalau bisa nanti pemakala ya bisa menuliskan pertanyaan dan menjawab jawabannya nanti di grup biar nanti di-share sehingga teman-temannya yang lain bisa mengambil istifadah seperti itu. Ya walaupun di sini juga nanti apa namanya bisa dijawab ya, tapi nanti kalau bisa dibuatkan ringkasan tulisannya untuk nanti dijawab ditulis di grup, di-share di grup. Ya, tapi ini waktu kita jam 10.36. Masing-masing pemakala kita kasihkan waktu 15 sampai 20 menit maksimal ya. Berarti sampai jam ya perkiraan sampai jam 11.20 atau paling lambat setengah 12 ya materi penyampaian pemateri itu sudah kita cukupkan baru nanti sisanya kami akan mereview dan memberikan penjelasan singkat dari materi yang ada. Tapi untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada dua pemakala yaitu Ustazah Abida dan Ustazah Siti untuk mempresentasikannya. Baik, silakan saya serahkan waktunya sebelumnya. Fadhol. Baik, Ustaz. Ana izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya, sebelumnya ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz dan juga teman-teman yang sudah mempersilahkan saya untuk presentasi terkait fikih zakat profesi, saham, dan perdagangan kontemporer. Pertama, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang definisi zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi dalam Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk harta dan sumber penghasilan manusia mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada masa klasik, zakat lebih banyak berkaitan dengan hasil pertanian, peternakan, emas, perak, dan perdagangan sederhana, maka pada era modern ini muncul bentuk-bentuk harta baru seperti gaji dari profesi, saham perusahaan, dan perdagangan kontemporer berbasis teknologi digital maupun globalisasi pasar. Untuk zakat profesi, pemahaman tentang zakat profesi menjadi tidak benar jika prakteknya gaji pegawai langsung dipotong setiap kali pegawai menerima gaji, tanpa memperhatikan jumlah nisab hartanya saat itu, atau tanpa memenuhi syarat haul. Sebaliknya, pemahaman tentang zakat profesi dianggap benar jika dalam pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat zakat mal. Artinya, gaji atau penghasilan tersebut apabila dijumlahkan dengan tabungan milik pegawai sudah mencapai nisab, ia wajib menzakatinya setelah berlalu satu haul. Kemudian di sini ada penjelasan lebih lanjut terkait zakat profesi. Zakat profesi pada dasarnya itu adalah zakat mal mustafad yang telah banyak dibahas para ulama. Nah, mayoritas sahabat berpendapat mal mustafad baru wajib dizakati apabila sudah dimiliki selama 1 tahun hijriah penuh, ya itu penuh atau disebut juga dengan haul dan telah mencapai nisab. Di zaman sahabat, masyarakat sudah mengenal berbagai profesi, namun tidak dijumpai riwayat mereka mengeluarkan zakat profesi sebelum mencapai nisab dan haul. Ya, menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian adalah analogi yang keliru ya. Karena zakat profesi sama dengan zakat harta yang aturannya berbeda dengan zakat pertanian. Kemudian
instansi tertentu tidak boleh memotong langsung gaji pegawainya sebagai zakat tanpa seizin pemilik uang atau pegawainya. Jika instansi tertentu melakukan secara bersepihak dan pegawai tidak mampu berbuat apapun, sebaiknya diniatkan sebagai sedekah dan bukan zakat. Kemudian pembahasan kedua terkait zakat saham. Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Saham dikeluarkan oleh perusahaan go public yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kepemilikan sebuah perusahaan bisa dalam bentuk kepemilikan aset atau komoditas yang dijual pihak perusahaan. Nah, di sini tujuan pemilik saham terbagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk diperdagangkan dan yang kedua untuk investasi. Adapun yang diperdagangkan, mereka yang membeli saham dengan maksud untuk diperdagangkan, maka status saham yang dia miliki dihukumi sebagaimana barang dagangan atau urut tijarah. Sehingga kewajiban dia untuk menghitung zakatnya. Jadi ada kewajiban ya, tanpa memandang jenis usaha perusahaan yang mengeluarkan saham. Kemudian jika tujuan pemilik saham itu dalam rangka investasi, maka ini tidak dihukumi sebagai barang dagangan atau urut tijarah. Tapi perhitungan zakatnya mengikuti apa? Mengikuti jenis usaha dari perusahaan yang menerbitkan saham. Mereka membagi perusahaan menjadi beberapa macam, yaitu ada jasa, pertanian, dan produksi atau jual beli komoditas. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait zakat perdagangan kontemporer. Salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya zakat perdagangan adalah surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat terkait zakat perdagangan. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat untuk barang dagangan. Nah, ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Daud Al-Zahiri, Asy-Syaukani, dan Al-Albani. Namun, jika kita melihat banyaknya dalil serta keterangan para ulama, bukti tersebut menunjukkan bahwa hukum zakat perdagangan adalah wajib. Bagaimana kriteria yang bisa dijadikan? Kriteria yang bisa dijadikan barang untuk status barang dagangan ya. Kriteria batasan yang pertama adalah barang tersebut memiliki nilai. Maksudnya apa? Ya, kenapa gitu? Kenapa harus memiliki nilai? Karena barang yang tidak memiliki nilai tidak bisa diukur harganya dan tidak termasuk barang dagangan. Standar memiliki nilai dikembalikan kepada urf masyarakat. Kemudian yang kedua, didapatkan dengan cara usaha atau membeli dari orang lain. Al-Mardawi menyebutkan, berdasarkan pendapat ini, barang siapa yang memiliki barang tanpa membelinya, misalkan hasil hibah, ghanimah, atau semacamnya, maka barang tersebut tidak bisa digolongkan sebagai barang dagangan karena dimiliki tanpa harus membayar. Contohnya apa? Contohnya adalah warisan. Kemudian yang ketiga, sewaktu pengadaan barang tersebut dinyatakan untuk diperdagangkan. Nah, Al-Madawi menyebutkan bahwa makna diniatkan untuk diperdagangkan adalah seseorang bermaksud untuk melakukan usaha dengan menjual barang tersebut, bukan untuk memakainya sampai rusak. Kemudian kriteria yang keempat adalah bentuknya selain mata uang. Nah, zakat untuk mata uang dimaksudkan dalam pembahasan zakat mal ya, bukan zakat perdagangan. Itu jenis yang berbeda. Contoh kasus kita ambil di sini. Zahra ingin mengganti mobil. Dia menjual mobil lamanya secara online. Namun, selama lebih dari setahun, mobil itu belum terjual. Apakah Zahra wajib menghitung zakat perdagangan untuk mobilnya? Jawabannya apa? Jawabannya tidak ada kewajiban zakat untuk mobil yang ditawarkan. Karena kenapa? Karena Zahra itu menjual mobilnya yang lama untuk diganti dengan mobil yang lain. Jadi niatnya bukan dalam rangka berbisnis jual beli mobil, tapi untuk ganti dengan mobil yang lain. Nah, hal penting lain yang harus kita ketahui bahwa aset
terkait aset dan perlengkapan operasional ya. Terkait aset dan perlengkapan operasional. Nah, aneka perlengkapan yang tidak dijual belikan meskipun menjadi bagian penting dalam kegiatan perdagangan itu tidak dizakati. Statusnya kenapa? Statusnya itu dia sama dengan tempat tinggal dan kendaraan pribadi. Kemudian bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Cara menghitungnya adalah 2,5% dari apa? Dari tabungan plus uang tunai plus piutang lancar plus nilai barang dagangan. Kemudian, acuan apa yang kita pakai? Acuan harga yang dipakai untuk mengukur adalah di sini Zakaria Al-Ansari menyatakan bahwa yang menjadi acuan dalam penghitungan nisab barang dagangan adalah akhir haul ya. Karena itu adalah waktu wajibnya mengeluarkan zakat tanpa memandang fluktuasi harga sebelumnya. Jadi yang dijadikan acuan adalah akhir haul. Nah, kemudian zakat yang dikeluarkan ini dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang sih? Nah, di sini disebutkan bahwa pada asalnya zakat perdagangan itu dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Namun boleh dikeluarkan dalam bentuk dagangan ketika itu bisa menghilangkan aspek kesulitan bagi muzaki sewaktu apa? Sewaktu misalkan kondisinya sulit atau cash flow-nya sedang menurun. Demikian dari Ana. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya, berhubung tidak ada pertanyaan, Ana ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo materi kedua. Ini di sini nggak ada MC-nya ya? Nah, Ustaz. Ya, biar lebih terorganisir, lebih enak. Mungkin ke depannya kita pakai MC-nya. Jadi kita harap yang menjadi MC itu adalah eh, yang akan tampil pekan depan, itu menjadi MC-nya seperti itu. Begitu ya kemarin ya saya sampaikan atau belum ya kalau masalah ini? Bagaimana ketua kelas? Ada Ustaz. Ya, bagaimana kemarin kesepakatan kita MC-nya dari mana ya? Gimana Ustaz? MC-nya kemarin kita sepakati bagaimana ya MC-nya kemarin? MC itu kesepakatannya yang pekan depan tampil Ustaz. Nah, mestinya tadi ini ada MC-nya tah yang pekan depan siapa yang tampil mestinya ada MC-nya di sini. Ada Ustaz. Mm-mm. Siapa yang pekan depan? Tolong dianukan jadi MC-nya gitu biar enak dikoordinir gitu ya. Okti dan Eka Ustaz. Ya, jadi kalau dua orang berarti satunya ngambil di pemangkala pertama, satunya ngambil pemangkala kedua. Atau kalau mau bareng, ya monggo diatur. Ya monggo silahkan MC-nya mengarahkan untuk pemangkala berikutnya.
Monggo, mana MC-nya? Oke, Ustaz, Ana coba ya. Ayo, Nah, silakan insya untuk Allah, pembuka. ya, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Oke, yang saya hormati kepada Ustadz pengampu mata kuliah fikih kontemporer serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, Ana Eka Lutfia akan menjadi moderator dari presentasi Ukti Siti Teguh Utami. Insya Allah materi akan disampaikan oleh Ukti Siti Teguh Utami. Kepadanya kami persilakan. Izin share screen dulu, Ustaz. Apaan sebentar, Ustaz? Ukti Siti udah bisa kah? Oke, sebentar ya teman-teman. Ini Uktinya tidak bisa buka
nggak bisa share screen. Ana coba dulu ya. Syukron Ukti. Afwan teman-teman. Terlalu lama karena tidak bisa share. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi dengan tema fikih puasa dan masalah kesehatan modern. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Boleh minta tolong di... Sebentar, oke-nya hilang. Nah, Sudah kelihatan belum ya? sudah. Bisa slide selanjutnya, Ukti. Materi presentasi yang pertama fikih puasa tentang pengertian puasa dan yang kedua adalah kesehatan modern tentang infus saat berpuasa, donor darah saat berpuasa dan obat suntik saat berpuasa. Oke, pengertian puasa secara bahasa. Puasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu as-saum. As-saum menurut bahasa artinya menahan diri dari sesuatu, mencegah, atau meninggalkan. Di dalam kitab Maqayisul Lughah, Ibnu Faris mengatakan huruf Shod, Waw, dan Mim adalah dasar yang menunjukkan pada penahanan dan berdiam diri di tempat. Al-Fairuz Abadi mengatakan Soma, Sauman, Siaman, dan Isoma berarti menahan diri dari makan, minum, berbicara, berhubungan badan, dan melakukan perjalanan. Penulis kitab Lisanul Arab mengatakan menurut bahasa kata as-saum berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Orang yang berpuasa disebut shaimun, as-shaimun.
Selanjutnya boleh ke bawah lagi, Ukti. Penulis kitab Lisanul Arab mengatakan menurut bahasa kata taumu berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Orang yang berpuasa disebut as-shaimu karena tindakannya menahan diri dari makan. Dapat dikatakan shaim karena penahanan dirinya dari makan dengan berdiri. Selanjutnya, Ukti. Puasa secara istilah. Ada 4 definisi puasa secara istilah menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Saum diartikan dengan menahan diri dari hal-hal tertentu, yaitu makan, minum, dan berhubungan badan dengan syarat-syarat tertentu pula. Yang kedua, untuk mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan penahanan khusus dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dari orang tertentu pula. Menurut mazhab Maliki, saum diartikan dengan menahan diri dari 2 nafsu syahwat, perut dan kemaluan, serta apa yang menggantikan posisi keduanya dalam rangka melawan hawa nafsu untuk menaati Robnya di sepanjang siangnya dengan niat sebelum fajar atau bersamaan dengan fajar, jika memungkinkan, kecuali masa haid, nifas, dan hari Id. Menurut mazhab Hambali, mengartikannya dengan penahanan diri dari berbagai hal tertentu dan pada waktu tertentu pula. Selanjutnya, Ukti. Untuk masalah kesehatan modern ada 3. Yang pertama, infus saat berpuasa. Yang kedua, donor darah saat berpuasa. Dan yang ketiga, obat suntik saat berpuasa. Yang pertama, infus pada saat berpuasa. Perlu diketahui suntikan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, suntikan melalui kulit atau intrajutan, misalnya suntikan insulin, tidak membatalkan puasa. Yang kedua, suntikan melalui otot, intramuskular, artinya suntikan antihistamin dan beberapa jenis vaksinisasi itu tidak membatalkan puasa. Dan yang ketiga, suntikan melalui pembuluh darah, intravena, misalnya anti nyeri, infus, dan vitamin. Pada pembahasan infus saat berpuasa termasuk dalam jenis suntikan ketiga, yaitu suntikan melalui pembuluh darah intravena. Maka dikatakan suntikan yang mengandung bahan makanan, misalnya suntikan vitamin C atau suntik infus, ini bisa membatalkan puasa. Sedangkan suntikan yang tidak mengandung bahan makanan, misalnya suntik anti nyeri dan antihistamin, ini tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, Ukti Afwan. Ukti Afwan, slide selanjutnya. Selanjutnya, donor darah saat berpuasa. Perlu diketahui terkait 2 hal berikut. Yang pertama, memberikan donor darah itu tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua, menerima transfusi darah itu dapat membatalkan puasa, termasuk di dalamnya cuci darah dengan menerima darah dari orang lain. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak membatalkan puasa. Dalilnya, dikiaskan dengan berbekam, yang menurut pendapat terkuat. Bekam tidaklah membatalkan puasa. Terdapat hadis riwayat Shaddad bin Aus disebutkan bahwa tahun penaklukan kota Mekah, tepatnya tanggal ke-18 bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjalan melewati seorang laki-laki yang sedang berbekam. Lalu beliau bersabda, orang yang berbekam dan dibekam batal puasanya. Selanjutnya, Ibnu Abbas
Bersama-sama beliau melaksanakan haji wada. Pada saat haji itu, beliau berbekam dengan keadaan ihram dan berpuasa. Apabila tindakan bekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan pada musim haji wada, maka riwayat ini menjadi nasih atau penghapus riwayat selanjutnya. Karena setelah kejadian itu, beliau tidak lagi menjumpai Ramadan di masa di mana beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Selanjutnya, Ukhti. Yang terakhir, obat suntik saat berpuasa. Menurut fikih kontemporer, obat suntik tidak membatalkan puasa jika hanya bersifat pengobatan dan tidak mengandung nutrisi, seperti vaksin atau suntikan antibiotik, karena tidak masuk melalui jalur alami tubuh dan tidak menghilangkan rasa lapar atau haus. Namun, jika suntikan mengandung nutrisi, atau glukosa seperti infus makanan, maka akan dapat membatalkan puasa karena fungsinya menggantikan makanan dan minuman. Jenis-jenis suntikan dan hukumnya. Yang pertama, suntikan obat. Ini non-nutrisi. Hukumnya tidak membatalkan puasa, contohnya seperti vaksin, antibiotik, atau suntikan untuk mengatasi keracunan dan penyakit lainnya. Yang kedua, suntikan nutrisi atau nutrisi intravena, ya, hukumnya membatalkan puasa. Contohnya, infus glukosa, lemak, atau vitamin yang bertujuan memberi asupan energi atau menggantikan makanan dan minuman. Untuk kesimpulannya, fikih kontemporer memiliki peran penting dalam menjawab persoalan ibadah puasa yang berkaitan dengan tindakan medis modern. Poin pertama, terkait infus-infus yang bersifat nutrisi dipandang membatalkan puasa karena fungsinya yang menggantikan makan dan minum, sedangkan infus yang non-nutrisi tidak membatalkan puasa. Poin yang kedua, donor darah pada dasarnya tidak dapat membatalkan puasa, namun apabila dilakukan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa meski berpotensi membatalkan wajib mengganti di kemudian hari. Untuk poin yang ketiga, penggunaan suntikan obat yang tidak mengandung nutrisi tidak membatalkan puasa, sedangkan yang mengandung nutrisi seperti glukosa dianggap membatalkan puasa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan untuk teman-teman. Jika tidak ada yang bertanya, saya kembalikan kepada MC. Silahkan Ukti Eka Lutfia. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Atau ada yang perlu didiskusikan? Boleh di kolom chat juga bisa. Silakan teman-teman, ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan?
Baik, untuk ada pertanyaan dari Ukti Siti Saidah. Afan bagaimana hukumnya meminum obat ketika puasa agar tidak haid? Kepada Ukti Siti Teguh, bisa dijawab? Nah, ulangi ya. Bagaimana hukumnya meminum obat ketika puasa agar tidak haid? Oke, jazakallah khairan Ukti. Hukum minum obat agar tidak haid ketika berpuasa diperbolehkan dengan syarat tidak membahayakan kesehatan dan tidak ada niat buruk lainnya. Namun, hukumnya bisa menjadi makruh atau mubah tergantung situasinya. Seperti menurut fatwa MUI dan konsultasi dokter juga sangat disarankan untuk memastikan keamanan obat dan kesehatannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari jawaban dari Anda. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ukti Siti Saidah bisa dipahami? Baik, Afan. Ada lagi pertanyaannya? Jika ada penjelasan yang perlu diulangi, bisa disampaikan ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaannya. Kami cukupkan sampai sini. Maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dan kembalikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. So, baik. Tes, bisa didengar? Bisa Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya, sebelumnya jazakumullah khairan kita sampaikan kepada dua pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya pada kesempatan kali ini. Ya, saya kasihkan revisi dulu, perbaikan sedikit kepada pemakalah. Yaitu yang pertama pemakalah dari saudari Siti Teguh Utami ya tentang masalah fikih kontemporer tentang fikih puasa dan masalah-masalah kesehatan modern.
Ya, yang pertama terkait tentang penulisan. Ya, ini seperti biasa, tolong kaitannya dengan tata letak ya. Jadi mana yang menjorok ke dalam, kalau paragraf awal itu menjorok ke dalam, itu diperbaiki. Ya, itu yang juga perlu harus diperhatikan. Ya, kemudian yang kedua kaitannya dengan eh, itu lagi istilah-istilah asing ya. Istilah-istilah asing itu harus model italik ya, seperti itu diperhatikan. Ya, kemudian eh, kaitan dengan footnote ya nanti juga diperhatikan karena kita melihat ya perlu diperbaiki footnote-nya ya, kata tulisannya sebagaimana sesuai penulisan yang ada ya nantinya. Terus eh, kaitan dengan daftar pustakanya ya kalau bisa nanti ditambahkan beberapa kitab-kitab ya. Kalau memang ada bisa menjadi sandaran tentang masalah ini. Baik, adapun masalah isi konten ya sudah cukup bagus yang disampaikan. Ya mungkin yang sedikit perlu diperbaiki ya perlu ditambahkan di sini adalah beberapa apa namanya akwal para ulama ya klasik dan modern saat sekarang ini. Ya, jadi mungkin perlu beberapa akwal ulama terus mungkin manakah pendapat yang rojih. Ya seperti itu. Ya nanti bisa ditambahkan ya tentang eh, pendapat para ulama tentang masalah ini. Apalagi yang kaitannya dengan hal-hal yang kontemporer seperti infus, kemudian donor darah, ya seperti itu. Nanti biar bisa diperlengkap lagi ya tentang masalah ini. Baik, ini kaitan dengan masalah materinya. Adapun materi yang kedua dari saudari Abidah tentang masalah fikih profesi ya. Ya nanti eh, hal-hal yang perlu diperbaiki terkait tentang tulisan nanti biar eh, sama juga konsistensi penggunaan istilah-istilah Arab ya karena ini kan lebih banyak gunakan istilah Arab ini ya dibanding tadi makalah saudari Siti ya seperti kata Mustafa, Haul, Nisab gitu ya ditulis dengan italik ya. Terus sedikit ada beberapa perbaikan penulisan yang seperti gaji di situ ada yang tertulis dengan gahi terus tertentu dengan tertentu ya nanti monggo itu diperhatikan ya nantinya. Ya, terus terkait isi materi, ya mungkin perlu sedikit ditambahkan penjelasan perbedaan pendapat ulama yang terkait yang membolehkan dan yang menolak ya tentang zakat profesi dan ya mungkin nanti disertakan fatwa resmi dari MUI, Basasnas, Majmu' Fatwa Al-Fiqh Islami dan seterusnya. Tadi sudah disebutkan ada teman kalian tadi pemakalah contoh-contoh sedikit praktis tentang zakat ya. Zakat profesi tersebut ya tadi sudah nanti bisa di contoh perhitungannya bagaimana bentuknya ya tinggal misalkan gajinya sekian nanti per bulan sekian nanti dipotong sekian maka ini yang harus dikeluarkan sekian maka sebulan dia harus mengeluarkan sekian mungkin contoh konkretnya kemudian yang terkait isi tentang zakat saham mungkin bisa ditambahkan sedikit dalil kias ya bahwa saham itu dipandang sebagai urut tijari barang dagangan dan juga sama bisa diberikan contoh konkret perhitungan zakat saham gitu ya. Dan perlu ditambahkan perbandingan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer.
Kemudian dalam zakat perdagangan kontemporer, berikan contoh kasus perdagangan ya, digital saat sekarang ini, seperti kripto, forex, dan seterusnya. Ya, itu dia tentang isinya, ya, dan di dalam penutup yang mungkin nanti bisa ditambahkan adanya fatwa lebih detail mengenai zakat digital dan bagaimana cara perhitungannya. Ya, ini mungkin sedikit saja revisi perbaikannya tentang dua pemakaran ini. Ya, saya kurang paham apakah ini materinya kurang menarik atau memang banyak yang kurang memperhatikan atau kurang mungkin paham kok sehingga interaksi kegiatan perkuliahan ini soal jawabnya tidak tidak sebanyak kemarin-kemarin gitu yang banyak bertanya atau mungkin sudah jelas kira-kira ya seperti itu ya yang apalagi kaitannya dengan eh, zakat-zakat gitu ya ya kayak mungkin karena mungkin tidak mengalami atau bagaimana ya tapi setidaknya ya makalah ini ya kami ucapkan jazakumullah kepada dua pemakalah ya setidaknya di antara kita itu dengan materi ini kita bisa sedikit mengetahui lah, walaupun tidak secara umum, walaupun kita bukan secara spesifik, setidaknya minimal ini untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri, terus nanti keluarga kita, ya seperti itu. Ya, kaitannya dengan tadi materi yang saudara Siti tentang masalah kedokteran secara umum, yang mungkin kadang kita ya darurat membutuhkan hal tersebut, gitu ya, ya tentang donor darah, ya apakah itu membatalkan atau tidak seperti itu. Nah ini ya perlu kita ketahui ya tentang masalah ini. Ya karena di sini ada terjadi khilaf para ulama ya tentang ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Ya ya pada intinya itu lihat kondisi dan keadaan. Kalau kemudian ya melemahkan tubuh si yang berpuasa maka ini tentunya ini kalau nanti akan membatalkan ya maka ini membatalkan ketika dia mampu ya maka tidak ada masalah. Ya seperti itu. Ya, adapun tentang hal-hal suntik menyuntik, ya, ya di sini kan, ya yang jelas kalau itu bukan dalam dalam rangka suntikan untuk nutrisi, maka itu tidak membatalkan. Kalau nutrisi itu maka tentunya akan membatalkan ya, seperti itu. Ini insya Allah sudah banyak umum yang kita dapatkan tentang bahasan seputar tentang masalah ini. Adapun yang kaitannya dengan ya yang lainnya, ya, ya ini masalah-masalah kesehatan, fikih, kesehatan modern. Ya seperti apakah menggunakan ya eh, apa namanya kosmetik sekarang juga membatalkan puasa apa tidak itu mungkin nanti perlu dikembangkan lagi ya seperti itu ya kemudian yang kedua khusus pemakalah tentang masalah zakat ya, tadi eh, sudah dijelaskan teman kalian secara umum ya ini sebagai wawasan bagi kita supaya kita lebih paham tentang masalah zakat karena bisa jadi hal ini juga ada pada diri kita ya seperti itu. Ya, pada intinya tadi yang singgung teman kalian ada tiga hal zakat profesi, saham dan perdagangan ya. Ya, terus dalam masalah ini tentunya sekali lagi kita katakan terjadi khilaf para ulama tentang zakat profesi yang mengatakan itu sebagai zakat penghasilan, ya zakat pendapatan, terus nanti berkembang apakah itu hanya khusus ya yang kita dapatkan dari gaji tetap, ya misalkan tambahan-tambahan dari dua bisnis itu masuk apa tidak, itu khilaf ya. Ya pada intinya ya biar mudah memahaminya secara ringkas singkat ya bahwasanya eh, terkait tentang zakat profesi tersebut ya misalkan kita sebagai guru ya itu termasuk ya zakat mal bagi kita yang mana aturannya harus ada haul dan harus ada
kadarnya ya seperti itu. Ya, yang mana eh, ini menurut pendapat jumhur ulama yang menyatakan ya zakat profit itu sama halnya dengan zakat mal mustafad ya, kita mengambil manfaat darinya yang dengan memenuhi dua syarat tersebut. Adapun mau mengeluarkan setiap bulan ya takjilil az-zakah ya ini khilaf para ulama ya tentang ini ya, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi intinya ya bagaimana kalau kemudian kita bisa yakin bahwasanya uang yang kita dapatkan itu bisa mencukupi akhir tahun, itu sudah mencukupi nisabnya ya seperti itu. Ya, itu secara singkatnya. Adapun kalau zakat mal sudah jelas. Ya, ini ada yang menyatakan zakat mal penghabis disamakan dengan zakat pertanian, ya beda tentunya. Zakat pertanian itu setiap kita mendapatkan penghasilan keuntungan, kita kalau keluarkan zakat yang tergantung itu di, kalau pertanian itu diairi air hujan atau diairi irigasi itu berbeda. Ya, seperti itu. Ya, adapun terkait tentang zakat saham, yang ini ya kaitan dengan masalah ini ya sebagaimana tadi sudah disinggung sedikit teman kalian, ya terjadi khilaf, ada pendapat yang lebih kuat ya ini diperlakukan sesuai dengan jenis usaha perusahaan. Jika perusahaan bergerak di bidang perdagangan barang seperti zakat ya barang, maka zakatnya seperti zakat tijarah. Tapi jika perusahaan bergerak di bidang jasa, itu zakat keuntungan, itu dividen saja. Ya, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan nas-nas yang ada, dan kaidah fikih menyatakan adalah kullu malin yuksadu bihi iktisab, setiap harta yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan diperkembangkan, wan nama bahwa urudun tijarah, maka dihukumi barang dagang yang wajib dizakati. Ya, kan adapun zakat terkait dengan perdagangan ya itu memang diwajibkan zakat atas barang dagangan yang diperjualbelikan. Ya, seperti itu. Ya, sebagaimana nas yang sudah ada. Ya, tentunya perhitungannya mengeluarkan 2,5% dari nilai aset dagangan tambah modal cair setelah mencapai nisabnya. Jadi kalau kita bahas ini pembahasannya cukup panjang ya kaitannya dengan ini, yang pada intinya ya kita sudah bisa memahami tentang masalah zakat yang kita dapatkan, dan dengan itu kita bisa mengetahui sedikit kaitan dengan permasalahan Anda. Jangan sampai kemudian sebenarnya kita sudah harus mengeluarkan zakatnya, ternyata tidak kita keluarkan tentang masalah ya zakat tersebut. Ya. Nah, ini dia tentang zakat yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Dan dengan ini sedikit kalian bisa memahami tentang masalah zakat. Karena kalau kita mau bahas ini lebih detail dan lebih dalam, dan tentunya ada beberapa khilaf-khilaf ya tergantung bagaimana cara sisi pemahaman tentang nas-nas yang ada, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Ini mungkin saja saya sampaikan singkat terkait tentang dua pemakalah ini, tentang isinya. Ya, tentunya nanti silakan masing-masing untuk bisa mengembangkan materi ini, ya mencari literatur-literatur yang lain yang bisa dijadikan rujukan. Yang biasanya kalau kaitan tentang masalah zakat, terus fikih muamalat itu biasanya kan ada Ustadz Irwandi, ya, atau mungkin sekarang lagi tren atau lagi nedam Ustadz Aminul Bait seperti itu. Atau juga ada ustadz lain yang biasanya nyinggung seperti Ustadz Khalid Samhudi itu seperti itu. Ya, ini yang pada intinya bagi kita jangan sampai harta kita yang harus kita keluarkan zakatnya kita harus bersihkan. Jangan sampai kemudian itu yang mengotori apa namanya mengotori harta kita tersebut, tidak menjadi berkah. Baik, ini yang mungkin bisa sampaikan karena di sini sudah azan ya. Seperti itu. Sudah di Jogja. Ya, untuk berikutnya pertemuan yang akan datang berapa makalah yang akan tampil? Makalah
Ketua kelas? 2 Ustaz. 2 ya. Iya. Siapa itu? Eka Lutfia sama siapa tadi? Ya, temanya apa? Bentar saya cek dulu Ustaz. Ya, nanti monggo dipersiapkan, jangan sampai ada yang tertunda atau terlewat, dan MC-nya tolong disiapkan juga perkembangan untuk segera besok dia bisa mengatur perkuliahan jadi lebih lebih menarik nanti, lebih baik. Ya, baik. Bukan Ustaz, Ya, Ustaz Afan. Anak kan harusnya minggu depan presentasi, tapi ada Rulana nggak bisa, jadi tukaran sama Ustazah, sama Ukti Saidah. ya, tidak Udah masalah. dibicarakan Sebagai, kemarin. Ya, ya, baik, baik. Ya, syukur. ya, fair, nggak apa-apa. Sebagaimana sepakatan kita, bagi yang berhalangan bisa silakan mencari penggantinya gitu ya. Jangan sampai kita numpuk di belakang nanti penuh gitu nantinya. Baik, eh nanti seperti kalau bisa nanti kalau ada pertanyaan ditulis, nanti di-sharekan di grup jawabannya biar nanti temannya bisa menjawab. Ya, harapan kita ini bisa lebih hidup dengan interaktif, ada diskusi, ada pertanyaan, ada tambahan, ya agar supaya kemudian perkuliahan kita menjadi lebih hidup dan bisa lebih baik ke depannya. Itu dia dari saya. Ada yang mau ditanyakan dari eh, para ustadz dan asatidah, ustadzah, terkait materi atau tema yang dibahas. Bukan Ustadz izin bertanya Mm-mm. tentang tadi revisi yang ketiga yang footnote itu tentang gaya penulisan atau formatnya Ustadz. Iya, nanti formatnya dan gayanya ikuti sesuai dengan tata tulisan footnote yang baik ya. Seperti itu. Nah, Ustadz. Ya, baik. Nah. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan saja karena sini sudah azan. Kita cukupkan. Nanti minta bantuan ya ketua kelas. Absensi seperti biasa di-share ke grup dulu. Nanti dilihat siapa yang izin atau tidak biar terlihat nantinya. Seperti itu. Terus ketua kelas punya nomornya Ustadz Firman ya, Ustadz Firman yang bagian administrasi khusus siakat presensi. Nggak punya ya? belum Nggak apa-apa kalau belum nggak ada. SMP. Kalau nggak ada biar nanti kami sharekan ke beliau. Baik, Iya, Ustadz. kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Yang mohon nanti yang akan depan bisa mempersiapkan dengan baik ya, dan bisa lebih hidup dan lebih interaktif tentang materi ini. Demikian saya cukupkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita di dalam setiap langkah dan usaha dan mencatat segala amal ibadah kita, dan perkuliahannya semoga lancar semuanya, dimudahkan, diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga nanti perkuliahan kita ini bisa maksimal dan baik, dan semuanya nanti bisa mendapatkan nilai yang baik pula tentunya. Baik, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa asma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wah, iya. Saya mohon izin untuk keluar ya. Ini.